warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali ibu bisa berjumpa dengan kalian di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Pepatah juga menyatakan bahwa katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus berkenalan dulu nih supaya kita sayang-sayang. Ada yang tahu nama ibu siapa? Oke, perkenalkan, nama ibu Windy Widiawati, biasa dipanggil Ibu Windy. Sekarang ibu tinggal di Bekasi, Pondok Melati. Kalau ada yang main-main ke Bekasi, boleh main ke rumah ibu dulu, mampir gitu. Ibu berasal dari kota Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Ibu lulusan dari bimbingan konseling S2 di Universitas Indraprasta PGRI. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada hal penting yang ingin ibu bicarakan. Sebelum kita masuk ke materi, tolong untuk anak-anak menyimak apa yang dikatakan oleh ibu, karena ibu akan membawakan materi yang cukup penting dan mudah-mudahan kalian tertarik pada materi ibu. Tolong, bila ada yang memakai handphone, bila ada yang memegang handphone, tolong disimpan dulu handphonenya, tolong simak dulu materi dari ibu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan yang baik untuk ini ya. Oke, ibu sekarang akan memakai layanan informasi. Kenapa harus layanan informasi sih, Bu? Nah, karena layanan informasi itu adalah berupa wawasan, pengetahuan agar kalian tahu materi yang ibu sampaikan itu untuk apa sih, efeknya kemana, terus seluk-beluknya apa. Nah, tujuannya itu agar kalian tahu di masa yang sekarang, di masa yang akan datang, itu materi yang ibu sampaikan itu untuk apa. Jadi kalian tuh tahu seluk-beluknya dari mana, jadi kalian nggak salah langkah gitu, kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ibu akan membawakan layanan informasi tentang narkoba. Kalian tahu nggak narkoba itu apa? Oke, ibu jelaskan ya. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga obat-obatan terlarang nih. Khususnya bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disingkat menjadi NAFZA. NAFZA itu adalah narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Istilah NAFZA ataupun narkoba biasanya mengacu pada kondisi ketergantungan terhadap kita atau kecanduan karena dia mengandung senyawa-senyawa yang seperti itu. Nah, menurut pakar kesehatan, psikotropika atau narkotika ini dibuat untuk membius pasien saat hendak dioperasi. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang mempunyai penyakit tertentu bisa menggunakan narkoba ini, dan itu juga harus memiliki resep dan rujukan dari dari medis ya, tim-tim medis ya. Nah, di sini narkoba itu sangatlah berbahaya, apalagi untuk remaja. Kalian itu adalah penerus bangsa yang harusnya aktif dan juga harus lebih baik gitu, karena narkoba ini sangat berbahaya jika disalahgunakan. Sekarang juga banyak orang yang memakai narkoba terus berakhir ke kematian kan. Nah, untuk itu kalian adalah orang yang harus aktif di bidang akademik dan juga non-akademik. Untuk zaman-zaman sekarang ini banyak orang yang menyalahgunakan narkoba untuk kepuasan sendiri ya, teman-teman. Banyak tuh, contohnya banyak orang yang memakai patau. Patau itu adalah salah satu jenis dari narkoba ya. Dia dipakainya dengan disuntikan ke kulit kita nih agar kita mendapatkan apa yang dia mau. Sebenarnya narkoba itu mengandung ke kitanya itu jadi halusinasi, depresi kan, terus kehilangan kontrol. Sayang sekali ya jika begitu, dan itu juga hanya sesaat. Jika dosisnya telah habis, itu akan menambah. Setiap kita memakai itu akan menambah ya.
jika kita sudah tidak bisa memasukkan zat-zat obat tadi, narkotika tadi, maka akan mengalami sakau. Sakau itu kesakitan yang berlebih di mana kita tidak memakai patau lagi kan. Nah, jika kita tidak memakai patau, sakau akan terjadi, terus-terusan terjadi. Dan ada satu cerita, seorang anak SMA, dia selalu memakai patau. Nah, dia dari keluarga yang mampu, yang kaya gitu ya. Dan mereka orang tuanya itu kurang perhatian, jadinya ke anaknya dia merasa menyendiri dan dia memakai patau. Orang tuanya itu tidak tahu itu. Nah, disuntikanlah ke tangannya. Nah, beberapa kali karena dia merasakan kenyamanan, kepuasan, dan selalu memakai itu setiap minggu, bahkan berulang-ulang. Dan ternyata setelah beberapa kali akan merasakan kesakitan yang berlebih setelah dia tidak mempunyai uang untuk membeli patau, dan dia menjual misalnya TV yang ada di rumahnya, handphone dia, laptop, mungkin bisa mencuri, karena itu efek yang sangat mempengaruhi psikologis kita. Jadi kita itu akan mudah memperlakukan hal buruk, sesuatu yang akan terjadi ya. Psikologis kita akan terpengaruh karena narkotika ke saraf kita jadi rusak ya teman-teman. Jangan sekali-kali kita mempergunakan narkoba, karena narkoba itu adalah hal yang jelek gitu. Kalaupun kita mempunyai penyakit ya, amit-amitnya, itu harus ada rujukan dari dokter jika menggunakan narkoba. Ya, narkoba, ganja salah satunya juga narkoba, biasanya sering digunakan oleh remaja-remaja ya teman-teman. Itu terpengaruh pada lingkungan kita, makanya juga kita harus kita tidak boleh membatasi berteman sama siapa saja. Tapi jika temannya itu mempergunakan atau mendorong kita untuk ke hal yang negatif-negatif, tolong untuk ditolak dahulu. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah dan kita selalu bisa menjaga diri kita ya teman-teman. Ya, ada satu hal lagi yang ingin ibu sampaikan, efek dari narkoba ya. Efeknya itu akan berubah ke kematian loh teman-teman jika dikonsumsi secara berlebih. Tahu nggak yang ibu sebutkan tadi, patau itu akan menyebabkan HIV, karena takutnya suntikan-suntikan itu bisa jadi bekas teman-teman kita yang kita tidak tahu dia punya penyakit apa, bisa menular ke kita karena itu dari aliran darah ya teman-teman. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan-golongan itu dan juga memakai obat-obatan terlarang seperti dextrometropan ya. Ya, itu obat batuk yang biasanya ada di obat-obatan warung yang disalahgunakan oleh anak-anak ya. Oke. Sedikit pembahasan dari ibu, layanan informasi tentang narkoba. Semoga kalian bisa menyimak semua materi yang dijelaskan dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.